Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Uh, untuk kuliahnya tetap semangat. Di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas khusus. Jadi, ketika kita memiliki suatu variabel random, jadi variabel random itu akan memiliki suatu fungsi, yang mana fungsi yang kita pelajari di dalam matematika dasar yang menyatakan bahwasanya adalah suatu hubungan yang memetakan antara daerah bilangan real ke di antara daerah domain ke daerah bilangan real, maka itu dinamakan dengan suatu fungsi. Kemudian di dalam statistika, fungsi itu disebut dengan suatu distribusi. Namanya adalah distribusi probabilitas, seperti itu. Itu panggilan di dalam statistika untuk suatu fungsi. Fungsi ada itu yang bentuknya sudah terstandar, nanti ada yang bentuk distribusi yang variabel randomnya discrete, kemudian ada yang distribusi variabel randomnya continue. Hari ini kita akan membahas itu adalah distribusi probabilitas yang variabel randomnya itu adalah discrete, kayak gitu. Jadi ada beberapa standar daripada suatu fungsi di dalam statistika menyatakan itu adalah suatu fungsi probabilitas. Ada yang bentuknya adalah sudah memenuhi suatu standar tertentu, jadi ada namanya nanti uniform, kemudian ada binomial, ada Bernoulli, ada hipergeometri, dan lainnya, seperti itu. Dan ada juga yang berbentuk yang itu adalah untuk yang diskrit ya, tapi kalau misalnya untuk yang kontinu ada yang namanya nanti adalah distribusi beta, uniform juga, kemudian normal, ada F, ada T, probabilitas F, probabilitas T, seperti itu. Kemudian ada juga yang bentuknya tidak beraturan, atau kita bisa membentuk suatu fungsi distribusi daripada fungsi variabel random kita, tapi tidak kita pelajari pada semester ini, itu nanti masuk di semester depan. Jadi untuk yang pertama, di daerah suatu fungsi distribusi atau suatu fungsi probabilitas yang variabel randomnya discrete, kita bahas pertama itu adalah distribusi seragam. Jadi nanti yang seragam ini ada yang bentuk sebarannya discrete, ada yang bentuk sebarannya adalah kontinu. Yang pertama kita bahas itu adalah sebaran daripada variabel randomnya itu adalah yang berbentuk discrete. Yang mana pada distribusi seragam, bahwasanya ketika kita memiliki suatu variabel random acak yang memiliki distribusi seragam dengan ciri-cirinya atau parameternya itu adalah K, yang merupakan variabel random itu adalah uniform dengan parameter K. Yang kita tuliskan seperti ini. Maka fungsi distribusi peluangnya itu daripada variabel random X-nya itu adalah fungsi X dengan parameter K sama dengan 1/K untuk X-nya, X1, X2 sampai dengan XK. Artinya adalah berapapun variabel randomnya, itu fungsi diskretnya itu adalah 1/K. 1/K. Kemudian 0 untuk X lainnya. Lalu ada beberapa ciri daripada distribusi uniform ini. Pertama itu adalah rata-rata. Karakteristiknya rata-rata daripada distribusi uniform itu adalah K tambah 1/2. Lalu variansinya itu adalah K kuadrat dikurang 1/12. Lalu momen MGFJ generating function-nya itu adalah E berpangkat T dikali 1 dikurang E berpangkat KT per K dikali 1E berpangkat T. Ini adalah karakteristik yang ada pada distribusi uniform. Kita buktikan bagaimana cara mendapatkan rata-rata, kemudian variansi dan MGF pada distribusi uniform dengan materi kita sebelumnya. Pertama, kita adalah ingin membuktikan rata-rata daripada uniform ini. Bahwasanya rata-rata kita sudah mempelajarinya sebelumnya, bahwasanya mu itu sama dengan ekspektasi daripada variabel random X-nya. Yang mana ketika di discrete itu adalah sigma dari untuk setiap X dikali untuk X dikali Fx. Jadi sigma dari setiap X untuk X dikali Fx. X kita
itu katanya adalah X1, X2, X3 sampai K, kayak gitu. Jadi, itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan K. Kemudian, fungsinya adalah seper-K. Nah, itu seper-K. Lalu, ini 1, 2, 3 sampai dengan K, ini adalah deret aritmetika. Deret aritmetika kalau kita jumlahkan itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Kita lihat bahwasanya di sini N kita adalah sebanyak K per 2, karena N per 2, lalu 2A, A kita adalah 1, kemudian N dikurangi 1, N dikurangi 1 kali B. B kita adalah 1. Maka bentuknya adalah seperti ini dikali K. Lalu baru kita operasikan K per 2, ini adalah 2 tambah K kurang 1 kali seper K, jadinya K per 2 kali ini 2 kurang 1, 1, ditambah K kali seper K, ini K dengan K bisa saling membagi, sehingga tinggal adalah 1 tambah K per 2, atau bisa ditulis dengan K tambah 1 per 2. Lalu cara lain itu juga bisa dengan cara, ini adalah notasi sigma yang Anda sudah pelajari di Matdas juga, bahwasanya mu sama dengan sigma dari I, mulai dari 1 sampai K, untuk I ini menunjukkan adalah si X tadi, I dikali Fx. Fx kita adalah seper K. Seper K dikali sigma daripada I mulai dari 1 sampai K untuk I. I ini ketika di notasi sigma itu sama dengan K kali K tambah 1 per 2. Maka ini bisa saling membagi sehingga hasilnya adalah K tambah 1 per 2. Lalu, setelah rata-rata kita peroleh, selanjutnya adalah kita cari adalah variansi. Untuk mendapatkan variansi, persamaannya itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Kalau ekspektasi X kita sudah dapat, yang belum adalah ekspektasi X dikuadratkan. Lalu, baru kita cari terlebih dahulu itu adalah ekspektasi X dikuadratkan. Ini mohon maaf, ini dihapus mu-nya ya, karena ini bukan menunjukkan mu, jadi ini adalah ekspektasi X dikuadratkan sama dengan sigma setiap X dikali X kuadrat Fx. Lalu ini adalah Fx kita seper K, kali sigma dari I mulai dari 1 sampai K untuk I kuadrat. Sehingga seper K kali I kuadrat kalau di notasi sigma itu adalah K dikali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Ini bisa saling membagi, sehingga ini adalah 2K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 1. Ini adalah ekspektasi X kuadratnya. Sehingga kita bisa mencari variansinya. Variansinya bisa kita peroleh dari sini, 2K kuadrat tambah 3K tambah 1 per 6, dikurangi, tadi kita sudah memiliki ekspektasi X. Ekspektasi X itu adalah K tambah 1 per 2 dikuadratkan. Sehingga ini dengan operasi matematisnya kita peroleh bahwasanya variansi kita itu adalah K kuadrat dikurang 1 per 12. Nah, ini adalah karakteristik variansi daripada distribusi uniform. Yang ketiga itu adalah karakteristiknya adalah MGF atau moment generation function-nya. Didapatkan bahwasanya MXT itu adalah ekspektasi dari ETX, maka karena ini adalah ekspektasi, maka bisa kita proses sigma dari setiap X untuk ekspektasi TX dikali 1 per K. Ini sama dengan seper K, sigma dari E berpangkat TX, maka kita masukkan X-nya berjalan dari 1 sampai K ya, jadinya ini adalah untuk 1 E berpangkat T tambah E berpangkat 2T tambah sampai dengan E berpangkat KT. Jadi ini adalah seper K dikali, ini berbentuk deret geometri. Dengan deret geometri penjumlahannya adalah ini E berpangkat T, ini E berpangkat T itu adalah rasionya, kemudian 1 dikurang E berpangkat KT per 1 dikurangi E berpangkat T. Sehingga diperoleh bahwasanya E berpangkat T dikali 1 dikurang E berpangkat T per K dikali 1 dikurangi E berpangkat T. Nah ini, di sini Anda bisa tentukan bahwasanya A kita adalah, ini untuk deret geometri ya, A kita itu adalah E berpangkat T, lalu R-nya juga adalah E berpangkat T, maka kita bisa menentukan seberapa
jumlah daripada si deret geometri kita ini. Deret geometri kita bahwasanya jumlahnya itu adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R per N, R berpangkat N per 1 dikurangi R. Nanti Anda cari informasi itu lagi. Sehingga diperolehlah jumlah daripada ini adalah ini. Yang kedua, distribusi kita itu namanya adalah distribusi Bernoulli, yang mana distribusi Bernoulli ini hanya dilakukan satu kali percobaan. Hanya dilakukan satu kali percobaan dengan dua kemungkinan hasil dari percobaan itu adalah berkemungkinan dia sukses, berkemungkinan dia gagal. Lalu, peluang sukses itu kita tetapkan parameternya itu adalah theta. Theta, maka gagalnya itu adalah 1 dikurangi theta. Kayak gitu, itu logikanya. Kayak gitu. Lalu, Bernoulli ini adalah suatu percobaan yang dilakukan satu kali dengan kemungkinan hasilnya itu adalah gagal dan sukses dengan parameter theta itu adalah sebagai peluang untuk sukses. Yang mana ketika suatu variabel random kita mengikuti suatu distribusi Bernoulli yang memiliki parameter theta, maka fungsi massa peluang ini adalah panggilan untuk distribusi peluang pada variabel random discrete. Jadi ini adalah fungsi X dengan syarat theta sama dengan theta berpangkat X dikali 1 dikurangi theta berpangkat 1 dikurang X dengan X-nya adalah 0 dan 1. Artinya adalah percobaan itu hanya dilakukan satu kali, kayak gitu. Dilakukan ini 0 dan 1 untuk variabel randomnya, kejadiannya. Kemudian adalah 0 untuk X lainnya. Seperti itu. Ini adalah fungsi distribusi untuk Bernoulli. Misalnya adalah contohnya kita melambungkan satu koin yang berkemungkinan mungkin kemungkinan yang muncul adalah gambar, kemudian angka misalnya. Kemudian percobaan mengoperasi orang, berarti misalnya adalah gagal atau sukses. Kemudian percobaan melambungkan dua dadu yang muncul genap dan ganjil, itu juga boleh. Kemudian Anda percobaan kita terhadap perkuliahan Anda di Statmat 1, Anda gagal atau sukses nantinya. Kalau Anda gagal berarti rentang nilainya dari C sampai A. Tapi kalau gagal itu adalah E dan D, misalnya seperti itu. Ini ciri-ciri daripada Bernoulli dengan parameter theta, itu adalah rata-ratanya dia adalah theta, lalu sigmanya, variansinya itu adalah theta dikali 1 dikurangi theta, kemudian MGF-nya itu adalah theta dikali E berpangkat T dikurangi theta ditambah 1. Lalu, bagaimana kita untuk mendapatkan ini? Mendapatkan ini sama halnya dengan distribusi uniform yang tadi, bahwasanya kita buktikan dulu yang pertama adalah untuk si rata-rata. Rata-rata itu adalah ekspektasi X. Berarti itu adalah karena ini distribusi untuk variabel random discrete, maka dia memakai sigma. Maka sigma untuk setiap X dari fungsi X dikali Fx. Maka mu sama dengan ekspektasi X dikali sigma dari setiap X untuk X dikali Fx. X kita adalah 0 dan 1, maka kita masukkan 0 kali Fx kita adalah theta berpangkat X dikali 1 dikurangi theta berpangkat 1 dikurangi X. Lalu ini 0 kali theta berpangkat 0, karena X kita mulai dari 0 dulu, 1 dikurangi theta berpangkat 1 kurangi 0, tambah 1, X kita mulai di 1 lagi, 1 dikali theta berpangkat 1, kali 1 dikurangi theta berpangkat 1 kurang 1, karena ini adalah 1 kurang X. Jadi, ini 0 kali apapun 0, ditambah 1 kali theta berpangkat 1. Kemudian ini 1 kurang theta adalah berpangkat 0, kan 1. Jadinya 1 kali theta kali 1, jadinya adalah theta. Ini adalah rata-rata pada distribusi Bernoulli. Lalu, pada variansi untuk distribusi Bernoulli seperti apa? Sama halnya juga dengan yang sudah kita pelajari, bahwasanya variansi itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Maka yang belum kita miliki di sini itu adalah ekspektasi X kuadrat. Maka, ekspektasi X kuadrat untuk distribusi Bernoulli ini itu adalah sigma untuk setiap X untuk fungsi X kuadrat dikali Fx sama dengan 0 kuadrat dikali theta berpangkat 0 kali 1 kurang 0 berpangkat 1 kurangi
0 tambah 1 kuadrat kali theta berpangkat 1 kali 1 kurang theta berpangkat 1 kurang 1. Nah, ini adalah 0, karena 0 berpangkat 2, 0, tambah 1 kali theta, ini kali 1, jadinya 1. Sehingga variansi kita adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini adalah theta, karena ini dapatnya theta, dikurangi theta dikuadratkan. Jadi, variansi untuk distribusi Bernoulli ini terbukti kita ini kan itu adalah theta kali 1 dikurangi theta. Lalu MGF-nya. MGF-nya untuk ini, MXT, itu adalah ekspektasi E berpangkat TX, karena ini adalah distribusi variabel random, diskrit, maka sigma dari setiap X kali, sigma dari setiap X untuk E berpangkat TX dikali Fx-nya. Nah ini, lalu kita masukkan X kita itu adalah 0 dan 1, E berpangkat 0 kali theta berpangkat 0 kali 1 kurangi theta berpangkat 1 kurang 0, tambah E berpangkat T ya. Kenapa berpangkat T? Karena X-nya 1, maka adalah 1 kali T. Jadinya adalah E berpangkat T kali 1 berpangkat theta berpangkat 1 kali 1 dikurangi theta berpangkat 1 kurang 1. Sehingga kalau ini E berpangkat 0 adalah 1, theta berpangkat 0, 1, kali 1 dikurangi theta. Hasilnya 1 kurangi theta. Tambah E berpangkat T kali ini adalah berpangkat 0, jadinya 1. Tinggal adalah E berpangkat T kali theta. Sehingga ini bisa kita peroleh MGF-nya itu adalah theta, E berpangkat theta dikurangi theta ditambah 1. Nah, itu adalah karakteristik yang sudah kita buktikan untuk yang distribusi Bernoulli. Lalu selanjutnya, distribusi binomial. Distribusi binomial itu adalah kejadian daripada distribusi Bernoulli yang selalu dilakukan berkali-kali sampai dengan n kali percobaan. Nah, itu. Sehingga di distribusi Bernoulli, distribusi binomial itu sama halnya panggilannya adalah n kali Bernoulli, dengan parameternya itu juga adalah theta, dengan memiliki peluang itu adalah sukses dan gagal. Jadi di distribusi binomial ini kita melakukan sebanyak n percobaan, yang mana itu adalah X itu menunjukkan sukses, yang sehingga dari banyaknya percobaan kita untuk mendapatkan yang sukses, maka ini sama dengan n kombinasi X. N kombinasi X karena dia adalah acak ya, acak kita tidak berurutan di sana, maka yang kita lakukan untuk melihat seberapa kesuksesan itu kejadian daripada X, maka yang dipakai itu adalah kombinasi N dari X. Sehingga didefinisikan bahwasanya distribusi binomial itu adalah X yang memiliki distribusi binomial dengan parameter N dan theta, maka fungsi massa peluangnya itu adalah binomial variabel random X dengan syarat N theta sama dengan kombinasi dari N untuk X, kombinasi N dari X, dikali theta berpangkat X, dikali 1 kurangi theta berpangkat N dikurangi X. N dikurangi X. Untuk X-nya itu adalah 0, 1, 2, sampai dengan N. Karena kita melakukan percobaan adalah sebanyak N kali. Lalu 0 untuk X lainnya. Ini adalah bentuk daripada distribusi binomial. Adapun karakteristik dan ciri-ciri daripada distribusi binomial, pertama adalah dilihat dari rata-ratanya. Rata-ratanya itu adalah N theta. Dan variansinya adalah N theta kali 1 dikurangi theta. Dan MGF-nya itu adalah 1 ditambah theta dikali E berpangkat theta dikurang 1 berpangkat N. Oke, ini adalah ciri-ciri daripada distribusi binomial. Maka kita coba buktikan apakah benar bahwasanya dari distribusi binomial ini rata-ratanya benar itu adalah N dikali theta. Kita coba dengan cara ekspektasi juga, mu sama dengan ekspektasi X, maka itu adalah sigma dari X-nya mulai dari 0 sampai N, X dikali Fx-nya. Fx kita adalah kombinasi Nx
dikali theta berpangkat X dikali 1 kurangi theta berpangkat N dikurangi X. Lalu ini kita substitusi 0 di sini, maka 0 tambah sigma dari 1 sampai dengan N. Nah, ini. Jadi nolnya kita tidak tuliskan saja supaya nggak terlalu runyam nampaknya. Jadi kita sigma kita mulai dari X, mulai 1 sampai dengan N untuk X dikali kombinasi NX kali theta berpangkat X kali 1 kurangi theta berpangkat N dikurangi X. Lalu ini ini 1 ya. Ini 1. N-nya mulai dari 1. Lalu baru kita jabarkan kombinasi itu. Kombinasi itu kalau kita jabarkan itu adalah N faktorial. Ini per N dikurangi X faktorial kali X faktorial kali theta berpangkat X kali 1 dikurangi theta berpangkat N dikurangi X. Lalu ini kita keluarkan N theta-nya, N-nya, maka di sini adalah N kali N dikurangi 1 faktorial. Lalu di sini theta ada theta ini berpangkat X ya. Maka di sini kita kalikan dengan X dikurangi 1. Jadi theta per theta. Per tetanya naik menjadi pangkat dimen 1. Sehingga di sini kita tuliskan N theta. N theta, lalu ini adalah untuk notasinya adalah sigma dari X mulai dari 0, mulai dari 1 ya, mulai dari 1 untuk X dikali ya kombinasi daripada N untuk X tadi, N dikurang 1 faktorial per N dikurangi X faktorial kali X dikurangi 1, faktorial kali theta berpangkat X dikurangi 1 kali 1 dikurangi X berpangkat N dikurangi 1. Nah, ini N dikurangi 1 per N dikurangi X di faktorial dikali X dikurang 1 faktorial ini bisa kita tulis menjadi kombinasi N dikurangi 1 dari X dikurangi 1. Lalu ini tetap kita tuliskan, sehingga bentuk kita yang ini, kita perhatikan ini X mulai 1. Gimana kalau misalnya kita ubah lagi? Kita ubah, bahwasanya ketika, di sini kan theta-nya harus berpangkat Y. Kita misalkan ini, misal X dikurang 1 itu adalah Y, sehingga untuk X sama dengan 1, maka Y adalah 0, kemudian X sama dengan N itu adalah Y-nya adalah N dikurangi 1. Ini kita substitusi ke sini. Sehingga ini bentuk persamaan di atas bisa kita rubah. X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0, sampai dengan N dikurangi 1. Lalu N dikurangi 1, kombinasinya X kurang 1 sudah kita rubah menjadi Y, maka ini Y, theta berpangkat Y kali 1 kurangi theta berpangkat N dikurang 1 dikurangi Y. Nah, ini. Yang ini, perhatikan. Ini adalah bentuk distribusi binomial dengan variabel randomnya adalah Y. Variabel randomnya adalah Y dengan parameternya N dikurangi 1, theta. Ini jumlah peluangnya adalah 1. Maka itu adalah N kali theta kali 1, itu sama dengan N theta. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah variansi. Variansi, maka yang perlu kita cari pertama kali itu adalah ekspektasi X kuadrat. Sama halnya dengan yang tadi. Sama halnya yang tadi, bahwasanya sigma mulai dari 0 sampai N untuk X kuadrat dikali kombinasi NX dikali theta berpangkat X kali 1 kurang theta berpangkat N dikurang X. Ini kita substitusi. Ini kita rubah kombinasinya. Lalu ini ketika kita masukkan di sini adalah 0, kan 0 berpangkat kuadrat adalah 0 ya, sehingga kita mulai X-nya mulai dari 1. Kita mulai X dari 1. Lalu untuk yang ini kan X kali X. Di sini kalau kita jabarkan N faktorial,
per N dikurangi X faktorial X kali X dikurangi 1 faktorial. Maka bisa kita bagi X-nya berpangkat 1 dulu. Maka tinggal X. Sehingga ini adalah sigma dari X mulai dari 1 sampai N untuk X kali persamaan yang ini. Sehingga ini kita kali N kurang 1 faktorial, N-nya kita kedepankan, lalu di sini theta dikali X dikurangi 1, sehingga di sini adalah N theta. Sehingga bentuk persamaan kita adalah yang ini. Yang ini, N kurang 1 faktorial per N dikurangi X faktorial kali X dikurang 1 faktorial, bisa kita ubah menjadi N dikurang 1, kombinasi N kurang 1 dari X kurang 1. Nah, itu. Lalu, di sini kita misalkan lagi. Ini ada X kurang 1, X kurang 1. Maka kita misalkan lagi, Y sama dengan X kurang 1. Ini untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya mulai dari 0. Untuk X-nya sama dengan N, Y-nya adalah N kurang 1. Sehingga ini kita rubah. N theta X adalah X, berarti ini adalah Y tambah 1 ya. Maka Y tambah 1 dikali kombinasi N kurang 1 untuk dari Y, karena ini sudah dirubah. Dikali theta berpangkat Y, dikali 1 dikurangi theta berpangkat N dikurang 1 dikurangi Y. Sehingga ini bisa kita jabarkan N theta, kemudian ini kurung kurawal, sehingga ini kita kalikan satu-satu. Sehingga ini adalah Y kali yang ini, ditambah ini 1 kali ini. Sehingga dapatnya kayak gini. Lalu, yang ini, kita perhatikan ini. Y dikali kombinasi N dikurang 1Y, theta Y, kali 1 kurang theta berpangkat N kurang 1. Ini adalah rumus daripada ekspektasi. Tapi variabel kita bukan X lagi, tapi Y. Maka ini adalah ekspektasi Y. Dengan banyaknya percobaan adalah N kurang 1. Ditambah, ini, perhatikan, bahwasanya ini adalah bentuk daripada distribusi binomial dengan parameternya N kurang 1, theta. Sehingga ini adalah probabilitasnya sama dengan 1. Maka N theta. Sehingga ekspektasi Y dengan parameternya N kurang 1 dikali theta, karena tadi kan kita peroleh ekspektasi Y itu adalah N theta dengan banyak percobaannya N. Tapi di sini percobaannya adalah sebanyak N dikurang 1. Maka N dikurang 1 kali theta tambah 1. Baru kita operasikan sehingga diperoleh ekspektasi X kuadrat itu adalah N kuadrat theta kuadrat dikurang N theta kuadrat tambah N theta. Selanjutnya kita cari variansinya. Variansinya berarti adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini sama dengan N kuadrat theta kuadrat dikurang N theta kuadrat tambah N theta dikurangi N kuadrat theta kuadrat. Ini bisa saling mengurangi, sehingga tinggal adalah N theta, ya N theta kali 1 dikurangi theta. Ini adalah variansi dari distribusi binomial. Itu materi kita untuk sementara tentang distribusi variabel random pada bentuk kejadian yang diskrit. Ini adalah yang masih standar ya, masih diberikan kayak gitu. Nanti akan ada yang tidak diberikan bentuk suatu fungsinya, tapi kita akan membentuk suatu fungsi nantinya. Kita akan bahas nanti di semester depan. Untuk hari ini, Ibu sudahi. Silahkan bertanya ketika ada keraguan tentang penjelasan tadi. Ini adalah dasar bagi Anda nanti untuk mata kuliah selanjutnya. Mohon untuk diperhatikan dan dipertanyakan ada yang tidak paham akan hal ini. Untuk itu kita akhiri videonya. Selamat sehat semuanya. Semoga tetap selalu bersemangat untuk belajarnya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.